Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, para siswa, para santri, pembelajar di ruang belajar online LKP Satelistik. Pada saat ini, Ana akan membahas tentang etika dan akhlak seorang pembekam. Etika dan akhlak seorang terapis Tibun Nabawi. Masya Allah. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Karena ternyata pada praktiknya di lapangan masih terjadi beberapa tanda petik hal-hal yang melanggar etika. Beberapa hal yang mengganggu rasa dari sisi kemanusiaan, rasa dari sisi akhlak seorang muslim. Baik, tidak panjang lebar. Yang pertama yang akan Al-Fakir bahas, bahwa niatkan ketika kita jadi seorang pembekam, niatkan karena Allah dan Rasulnya. Niatkan karena Allah dan Rasulnya. Bukan di pikiran kita uang. Karena tidak selalu, tidak mesti semua apa yang kita bekam harus bayar kepada kita. Alhamdulillah, dulu Anda mengawali jadi pembekam ya pada awal tahun 2000-an, itu membekam para siswa-siswa. Karena qadarullah Anda dulu seorang guru di SMP 3 Cibadak dan di SMP IT Al-Ummah. Di SMP IT Al-Ummah apalagi hampir seluruh siswa pernah Anda bekam. Bahkan hampir semua guru-gurunya. Bahkan semua dari mulai satpam, kepala sekolah, kepala yayasan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kepada Pak Ustadz Mustafa Kamal Lutfi, ya, Ketua Umum Yayasan di Al-Ummah. Yang keduanya, seorang pembekam niatkan ikhlas membantu atas dasar persaudaraan. Jadi setiap yang datang jangan dipikir kita ini uang. Pernah kan para pemirsa ketika datang anak-anak SMA Cibadak datang ke sini, mereka kemudian bilang, "Pak, aku ini rombongan, Pak. 30 orang. Jujur, kami hanya ada uang 200.000 rupiah. Tapi kami ingin digurah, pengen diruqyah, pengen dibekam. Bisa tidak?" Kami jawab, "Insya Allah bisa." Udah gitu mereka pun apa? Mereka pun minta makan. Bayangkan. Mereka pun minta makan. Udah diruqyah, udah digurah, udah dibekam, plus dikasih makan 30 orang itu. Ya. Kami bagaimana rugi? Tidak. Bahagia. Bahkan insya Allah di Nagrag Selatan ini, tempat domisili LKP Satelistik, untuk para tukang ojek, tetangga sekitar, namanya Masjid Merbot, kita membekam dengan cuma-cuma, dengan percuma, dengan gratis alias tidak berbiaya. Ya, banyak kan? Masya Allah. Oke, seperti itu. Ketiga, yang pertama ya, niatkan karena Allah dan Rasulnya. Apalagi untuk siar. Siar apa? Siar Tibun Nabawi. Kita jangan malu. Masa orang lain begitu bangga. Ini pengobatan India. Ini pengobatan dari Thailand. Ini pengobatan dari Cina. Ini pengobatan dari Barat. Ketika kita bilang ini pengobatan dari Islam, At-Tibun An-Nabawi, masa kita minder? Masa kita malu? Janganlah. Kita harus merasa bangga. Insya Allah. Oh ya, ketiga. Hendaknya seorang pembekam harus senantiasa dalam keadaan berwudu. Ya. Ini jangan lepas dari wudu. Bahkan sekarang terbukti ya, para hadirin rahimakumullah, ternyata insya Allah wudu salah satu treatment sederhana efektif untuk mencegah virus corona. Cuci tangan, kumur-kumur, dan istishaq ya. Insya Allah. Apalagi kalau si pembekam tersebut senantiasa berwudu dan sudah pasti dia tidak merokok. Insya Allah. Oke. Ya. Keempat, layaknya seorang terapis bekam itu ramah dan bersahabat. Ya,
Ramah dan bersahabat. Kelima, melakukan diagnosa dan wawancara. Melaksanakan diagnosa dan wawancara. Ya, insya Allah. Jadi sebelum nanti kita melakukan bekam, kita ada wawancara dulu, anamnesa dulu. Misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Rahmat. Siapa ini? Oh, Napis. Napis sakit apa? Napis sering ini beser. Ya, oh sering beser. Ada keluhan penyerta lain? Ada. Punggungnya sakit. Oh, begitu. Ternyata ada pasien sebelahnya. Rapi pasien sebelahnya. Rapi sakit apa? Wah, aku mulai agak kelebihan berat badan. Wes, misalnya. Kemudian kolesterol mulai tinggi. Ya, nauzubillahimin. Ada keluhan penyerta? Ada. Terkadang suka sesak napas, apalagi kalau di akhir bulan. Wes, ya. Atau ketika banyak tugas dari ustazah. Wes, ya. Nah, Masya Allah. Ini apa namanya? Harus dilakukan oleh seorang pembekam. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung bekam, ya. Kemudian, ya, tentukan. Karena ada beberapa pasien yang tidak layak dibekam. Nanti insya Allah ada kontraindikasi bekam. Ada kontraindikasi bekam. Selain ada manfaat bekam, ada kontraindikasi bekam. Ada beberapa pasien yang memang tidak boleh dibekam. Seperti itu. Ya. Bahkan nanti ada beberapa malpraktek bekam. Ini ya, insya Allah akan kita bahas semuanya. Selain dari nanti tadi manfaat bekam, ya. Kemudian juga penyetelan bekam, ya, kontraindikasi bekam, bagian tubuh yang tidak boleh dibekam, dan ada malpraktek bekam. Yang keenam, berdialog dan sampaikan pesan-pesan hikmah kepada pasien. Ada tausiah, anjuran dan larangan. Ya, ada yang berpendapat pembekam itu MMD, mirip-mirip dokter. Ada yang berpendapat pula MMD, mirip-mirip dukun. Nauzubillah. Ada yang bilang pula MMD mirip-mirip dai. Masya Allah. Jadi D-nya D yang fleksibel. Bisa mirip dokter, bisa mirip dukun, bisa mirip dai. Subhanallah. Ya. Oke. Lanjut. Yang ketujuh, seorang terapis tibun nabawi hendaklah berpakaian rapi dan bersih. Ya. Hendaklah berpakaian rapi dan bersih. Tentu tidak berpakaian yang asal-asalan. Memang boleh sih mempakaian yang menutup aurat, tapi hendaknya disesuaikan. Semisal seorang terapis ikhwan menggunakan koko putih, tangan pendek, nanti harus tangan pendek ya, nggak boleh tangan panjang. Kenapa nggak boleh tangan panjang? Karena khawatir kalau nanti membekam pakai baju tangan panjang terperciki oleh darah. Ya, sehingga di PBI SOP-nya adalah tangan pendek, seperti itu. Nanti pakai celemek, ya, pakai kopiah putih, seperti itu. Tentu saja pakai masker, pakai gloves atau sarung tangan atau handscoon, ya. Dan betul-betul kita tunjukkan sikap kita yang elegan, sikap kita yang berakhlak, sikap kita yang terhormat, sikap kita yang penuh izah, insya Allah, ya. Ahwat di PBI harus menggunakan jilbab. Harus menggunakan jilbab. Berarti seorang pembekam ahwat wajib juga menutup aurat, ya. Gimana Pak kalau para pembekamnya non muslim? Ya, bekam sebenarnya boleh dilaksanakan oleh siapa saja. Tapi di PBI SOP-nya adalah pembekam ahwat wajib memakai jilbab atau wajib menutup aurat. Oke? Yang berikutnya, berdoa sebelum melaksanakan bekam. Nah, ini penting, ya. Teringat sewaktu-waktu ada seorang pembekam mu'alaf yang baru belajar Islam, ketika dia suruh baca doa, maka doanya adalah Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Ya, yang dia hafal baru doa itu saja. Jadi pengen membekam, ternyata doanya doa mau makan. Nah, pasien akhirnya pada senyum-senyum, pada ketawa-ketawa, karena disangkanya mau dimakan dia sama si pembekam tersebut. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Doa yang afdol seorang pembekam
saat akan memulai terapinya adalah Allahumma rabban nas adhibil basa isfihi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Kemudian ya, boleh na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ataupun boleh Allahumma shifaan ajilan. Insyaallah. Kemudian